Ya, sebelumnya perkenalkan saya Handika Dwi Putra dengan NPM 240 140 10001. Saya berasal dari prodi kewirausahaan yang di sini di kelas bela negara G124. Nah, di sini saya akan membahas hubungan atau korelasi antara prodi kewirausahaan dengan bela negara. Nah, kalau kita mendengar istilah bela negara pada awalnya, jujur saja yang terbayang pasti adalah hal-hal seperti militer, senjata, atau mungkin baris berbaris gitu ya. Tapi di era sekarang ini, ancaman terhadap bangsa dan negara itu bentuknya jauh lebih halus, tidak harus secara fisik, bukan hanya perang, namun hal yang mungkin dianggap sepele seperti ketergantungan impor, pengangguran yang merebak, kesenjangan sosial yang makin tinggi. Disitulah juga termasuk sebuah ancaman untuk negara, terlebih dalam sektor ekonomi. Nah, pada titik ini yang harusnya bela negara dapat berevolusi, yang dimana salah satunya yang cukup relevan adalah kewirausahaan, terutama peran pengusaha muda sebagai agen of change. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin bisnis bisa dikaitkan dengan bela negara? Jawabannya ada pada nilai-nilainya. Mari kita bedah satu persatu secara konkret. Nah, untuk nilai bela negara yang pertama, seperti yang kita ketahui adalah cinta terhadap tanah air, yang dimana kita memulai semuanya dari keputusan bisnis. Cinta tanah air tidak hanya soal pidato atau mungkin membuat acara-acara simbolik, yang dimana dalam kewirausahaan nilai ini muncul dari keputusan-keputusan kecil tapi berdampak besar. Contohnya saja, jika kita memilih bahan baku, kita lebih memilih bahan baku lokal daripada impor. Mungkin juga dengan merek kita bisa mengangkat budaya dan kearifan lokal. Lalu kita dapat memanfaatkan potensi daerah untuk keunggulan produk. Nah, mungkin juga bisa diterapkan apabila pengusaha fashion yang menggunakan Taruna Nusantara, mungkin juga startup agritech yang memberdayakan petani lokal. Nah, hal ini bukan hanya membangun bisnis, tapi juga membangun kemandirian ekonomi bangsa, plus sekaligus memperkuat identitas Indonesia di pasar global. Oke, lalu untuk nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Di sini bisnis yang punya dampak. Nah, dari kesadaran berbangsa dan bernegara ini berarti paham bahwasanya bisnis ini tidak hidup sendirian. Bisnis hidup di tengah masyarakat. Dan disinilah muncul konsep social entrepreneurship, yang dimana bisnis tidak hanya fokus pada profit, tapi juga dapat menyelesaikan masalah sosial. Misalnya saja usaha yang memberdayakan komunitas lokal, memperkerjakan penyandang disabilitas, atau yang bergerak di bidang daur ulang. Termasuk mungkin hal yang cukup sepele, tapi yang seharusnya memang penting dan tidak boleh diremehkan, yaitu bisnis atau mungkin usaha yang patuh terhadap regulasi dan membayar pajak. Memang hal ini kelihatan sepele, tapi menimbulkan kontribusi nyata menjaga sistem negara tetap berjalan. Untuk poin yang ketiga sendiri adalah yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pedoman etika dalam praktik bisnis. Pancasila bukan sekedar hafalan. Pancasila harusnya hidup dalam etika bisnis. Jika kita menilik di sila kedua, berbicara tentang menghormati hak asasi manusia, kita harus baik kepada seluruh konsumen maupun juga pekerja kita, tidak dibeda-bedakan. Lalu untuk sila kelima, menekankan keadilan, seperti kita memberikan upah yang layak pada pegawai dan kita menerapkan praktik dagang yang fair dengan kompetitor. Model bisnis seperti koperasi, hal ini juga mencerminkan nilai Pancasila, yaitu pada sila ketiga, yang dimana persatuan Indonesia seperti yang nilai-nilai gotong royong dan kemitraan bersama UMKM lain. Nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini bisa diimplementasikan dengan bertahan di saat sulit. Bertahan di sini atau mungkin rela berkorban tidak berarti kita harus rugi terus, tapi ini tentang ketangguhan dan komitmen jangka panjang. Misalkan seorang pengusaha yang tetap bertahan di masa krisis,
mereka lebih memilih mengadakan inovasi daripada harus mengadakan PHK, pemutusan hubungan kerja, dan berani menunda keuntungan demi keberlangsungan usaha. Hal ini menunjukkan bentuk bela negara secara nyata, tidak hanya omong kosong belaka. Karena kita ketahui ekonomi bangsa tidak dibangun oleh bisnis yang kabur saat krisis, tapi oleh mereka yang mencari solusi saat keadaan sulit. Di nilai kelima yaitu harus memiliki kemampuan bela negara. Di era digital ini bela negara juga soal kompetensi, literasi digital, literasi keuangan, kemampuan berpikir strategis, dan juga inovasi berbasis riset menjadi modal utama. Teknologi membuat bisnis lebih efisien dan membuka peluang ekspansi pasar. Banyak pengusaha muda dan startup Indonesia yang menembus pasar internasional melalui e-commerce. Dan ini membuktikan bahwa daya saing adalah senjata baru di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Nah, jika kelima nilai bela negara ini dijalankan secara konsisten melalui bidang kewirausahaan, dampaknya akan terasa secara nyata. Ekonomi bisa lebih mandiri, lapangan pekerjaan bisa tercipta, kesenjangan sosial maupun ekonomi dapat berkurang, dan juga ideologi bangsa secara langsung juga dapat diperkuat. Kewirausahaan bukan sekedar mencari penghasilan atau mungkin cuan, tapi merupakan jalur strategis untuk membangun bangsa. Karena itu, pengusaha muda seharusnya tidak berpikir soal keuntungan saja, tapi juga soal kontribusi nyata dan dampak terhadap sekitar. Bisnis boleh tumbuh, tapi kita akan jauh lebih kuat jika tumbuh sambil membawa bangsa ikut maju. Terima kasih.